Halo everyone, kembali lagi di channel Autodidact tempat kita belajar secara mandiri. Pada video kali ini kita akan melanjutkan tutorial audio development. Nah, sekarang kita akan membahas tentang relasi one to many dan many to one. Apa sih one to many dan many to one? One to many itu adalah satu field yang bisa menampung beberapa field atau tabel ya. Nah, kemudian many to one adalah suatu field yang akan berelasi dengan one to many-nya. Nah, seperti apa cara merelasikannya? Kita akan membuat sebuah kelas baru di sini untuk membuat kelas many to one-nya, yaitu namanya Autodidact Purchase Line gini ya. Kelas Autodidact Purchase Line seperti ini. Modelnya adalah sama, models.model. Kemudian kita isikan name-nya itu sama kayak nama kelasnya, tinggal kita ganti titik aja. Kita copy dulu. Oke, tinggal kita tambahi .line seperti ini. Baru kita buat fieldnya, yaitu Autodidact Purchase ID gini ya. Oke, sama dengan ini adalah field many to one-nya, yaitu fields.many to one. Kemudian kurung buka, kita masukkan di sini nama kelas yang akan direlasikan dengan many to one ini, yaitu nama kelasnya adalah Autodidact Purchase. Kita copy aja, kita paste di sini. Kemudian kita beri stringnya atau namanya. String sama dengan Autodidact Purchase ID. Oke, terus kita buat field one to many-nya di atasnya ini ya, di field Autodidact Purchase. Ini kita beri nama Autodidact Purchase IDS. Kalau untuk one to many-nya, tinggal kita isikan fields one to many. Kemudian seperti tadi kita panggil nama kelasnya yang berelasi dengan field one to many ini, yaitu kelas yang many to one ini. Kita copy, kita paste di sini. Terus di sini kita panggil field yang berelasi dengan one to many ini field yang mana? Nah, di sini kita panggil nama fieldnya Autodidact Purchase ID. Oke, sudah. Kemudian kita buat stringnya. String sama dengan Autodidact Purchase IDS. Ini ya, sama dengan nama fieldnya ini. Oke, sudah. Kemudian kita karena membuat sebuah kelas baru, kita harus masukkan ke dalam security-nya untuk aksesnya. Kita copy aja yang di atas, kita enter, kita paste di sini ya. Tinggal kita tambahi line. Ini nama kelasnya tadi, Autodidact Purchase Line. Kita copy, kita paste di sini, akses Autodidact Purchase Line, modelnya juga sama, model Autodidact Purchase Line. Oke, sudah. Setelah itu baru kita buat field lagi yang sudah ada bawaan dari Odoo, yaitu di sana juga sudah banyak sekali relasi antara many to one dan one to many ya. Yaitu ada produk, di situ ada product ID, ada many to one-nya di sana, terus ada lagi UOM atau satuan, unit of measure. Di situ juga many to one tuh, sama one to many, di situ ada relasinya. Terus kita install aja nanti modul itu. Untuk itu kita harus running terlebih dahulu, terus kita masuk ke browser, kita masuk ke localhost kita 1087. Oke, admin, untuk passwordnya adalah open pwd ya. Kemudian jangan lupa kita masuk ke developer mode biar mudah nanti melihat fieldnya. Tanda tanya debug sama dengan 1. Nah, di sini kita install dulu modulnya, yaitu modul produk ya. Di apps, terus kita silang dulu namanya produk. Nah, dia adalah yang produk ini ya, produk ini. Untuk stringnya dia products and price list. Kita install aja. Oke, gimana cara ngelihat dia sudah terinstall? Kita ke apps dulu, kita cek lagi, ketik aja produk ini. Nah, di sini sudah ada tulisan installed ya.
tandanya dia sudah terinstall. Nah, di dalam produk ini sebenarnya ada modul lagi di situ, yaitu UOM. Biasanya kalau kita sudah install produk, UOM otomatis terinstall, atau unit of measure ini. Ini adalah modul untuk satuan ya. Nah, di sini kita tambahkan di dependensi di manifest. Kita tambahkan satu lagi modul yang bernama product. Nah, seperti itu. Baru kita bisa buat field-fieldnya di sini nih. Kita buat fieldnya yang ada di purchase line ini ya. Kita masukkan product ID sama dengan fields many to one ya. Nah, di situ relasinya dengan modul apa? Yaitu modul product.product. Dia adalah relasi many to one ke modul product.product. Jadi kita nanti bisa memilih product ID, banyak sekali product ID yang akan kita isikan di field ini dari product.product gitu. Pilihannya nanti akan banyak ya. Terus stringnya kita buat dengan nama product ID. Nah, selain itu di dalam pembelian biasanya kita akan menginputkan jumlah produknya berapa yang akan dibeli. Nah, untuk itu kita buat quantity ini. Dia adalah float ya, fieldnya float, terus stringnya quantity tentunya. Kemudian kalau ini jumlahnya 0, jadi kita atur default aja, defaultnya kalau gak diisi akan otomatis 0 gitu. Terus kita buat satu lagi yaitu UOM ID ini. Fieldsnya adalah many to one juga. Dia akan bisa mengambil semua satuan yang ada di UOM.UOM. Itu nama modulnya. Nah, ini nama modulnya adalah UOM.UOM gini. Kemudian kita kasih string sama dengan satuan. Nah, nantinya kita akan membuat sebuah tampilan untuk purchase line ini ke dalam sebuah tabel ya, di view di UI-nya. Untuk itu kita harus membuat tabelnya itu di tampilan view-nya. Nah, itu kita akan isikan ke dalam form view ID ini ya, form view ID. Terus di bawah grup ini, di atas backslash sheet ya, di atas tanda penutup dari sheet, tag penutup sheetnya, kita buat yang namanya notebook seperti ini. Notebook ini untuk menampung field-field yang ada di purchase atau tidak purchase line tadi. Oke, habis itu kita buat sebuah page. Kemudian kita isikan nama field one to many-nya yang diisi oleh many to one, yaitu field name sama dengan untuk field one to many-nya itu ini ya, autodidact purchase IDs. Kita copy aja, kita paste di sini. Oke, kemudian kita isi labelnya adalah no label sama dengan 1 nomor labelnya. Terus settingan option JavaScript-nya biar yang reload otomatis, kita tambahkan options di sini ya. Di sini kita isikan untuk reload on buttonnya ya, reload on button single quotes lagi, terus titik 2 true gini ya, terus kurung tutup kurawal. Baru kita pakai tag penutup seperti ini. Habis itu kita buat tree-nya atau tabelnya ya. Nah, di dalam tree ini kita atur juga, yaitu editnya sama dengan true gini, jadi dia bisa diedit. Kemudian untuk editable-nya ada di bottom aja, ada di bagian bawah ini ya. Terus untuk create-nya, jadi tombol create juga ada di situ, create-nya sama dengan true juga.
kita bisa menambahkan tombol atau button create di sana. Kemudian button delete-nya juga ada di situ. Delete sama dengan true. Ini. Habis itu kita isikan field-fieldnya. Kita copy dulu yang di atas ini. Nanti kita tinggal ganti nama fieldnya. Field name sama dengan yang pertama kita akan tampilkan product ID ya. Kemudian yang kedua adalah quantity. Terus yang terakhir tadi kita buat adalah UOM ID atau satuan ya. UOM ID. Oke. Sudah, kalau sudah kita run aja, tapi harus di-upgrade ya. Jadi menu terus nama modulnya yaitu Autodidact Purchase. Oke, kita enter. Terus kita refresh nih di sini. Setelah itu kita masuk ke modul pembelian kita. Nah, di sini coba kita klik create di sini ya. Maka sudah tampil nih. Ini adalah notebook yang ada di sini ya. Notebook ya. Kemudian page-nya adalah halamannya yang ada di sini. Ini namanya page. Nih, tabel-tabel ini. Dia berisi field product ID, terus quantity sama UOM ID yang stringnya kita buat namanya satuan tadi ya. Nah, coba kita isikan name-nya yaitu purchase 4, misalkan tanggalnya adalah tanggal 1 ini. Terus kita coba masukkan inputan baru. Nah, ini namanya adalah create yang ada di sini ya. Ini create true. Jadi dia bisa nambah add lines di sini, add lines, nambah record baru. Nah, coba kita isikan produk ID-nya, misalkan ini secara otomatis akan mengambil produk-produk yang sudah terinput di product.product, modul product.product tadi ya. Nah, ini ada banyak sekali, ini namanya many to one. Kita bisa memilih banyak sekali record atau banyak sekali data di sini ke dalam satu field. Ini namanya many to one. Jangan kita pilih cabinet with doors. Oke, sudah, satuannya kita input, misalkan kita mau beli 10 gitu. Nah, satuannya di sini juga many to one. Ini ada dozens, ada days, ada hours, ada L, ada units, ada centimeter gitu, ada kilogram juga di sana. Nah, kita buat ini unit gitu. Oke, coba kita save. Nah, maka dia sudah tersimpan. Ini adalah relasi many to one seperti tadi ya. Many to one itu kita bisa milih banyak sekali value atau banyak sekali data ke dalam satu field yang dia direlasikan oleh satu modul atau satu field one to many. Di field one to many-nya ini juga sama, ini adalah one to many-nya adalah ini yang Autodidact Purchase. Kemudian many to one-nya adalah ini, dia bisa berisi banyak data di sini. Ini many to one-nya adalah Autodidact Purchase line. Nah, di sini selain create lines ada editable ya. Editable-nya ketika kita klik di sini dia otomatis langsung bisa diedit. Ini karena dia editnya adalah true. Jadi langsung bisa diedit. Bisa di delete juga. Delete-nya kita isi true. Delete ini di mana sih tempatnya? Itu ada di sini ya. Ini tombol atau button bersimbol tempat sampah ini adalah delete-nya. Coba kita create lagi. Salah satu lah ya, pedal bin gini. Kita beli 5, unitnya adalah misalkan units juga satuannya. Oke. Kemudian kita mau delete. Ini ternyata customernya nggak jadi beli pedal bin atau harus di cancel, tinggal kita hapus di sini, maka dia akan otomatis terdelete. Oke, tampilannya sudah sesmooth ini karena ada JavaScript dan CSS juga include di Odoo sekalian. Jadi sudah mantap lah ya. Sampai di sini dulu ya pembahasan kali ini tentang one to many dan many to one. Jangan lupa saksikan tutorial lain di channel Autodidact tempat kita belajar secara mandiri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.